Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Karim dari kelas TI 22E. Di sini untuk memenuhi tugas proses manufaktur, yaitu membuat video pembelajaran tentang proses pembuatan plastik. Maka dari itu saya ingin menjelaskan bagaimana proses pembuatan plastik. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita perkenalan dulu plastik. Apa itu plastik? Plastik adalah bahan yang banyak digunakan dalam berbagai produk dan industri. Ya, seperti kita tahu ya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada galon, lalu ada botol, lalu ada plastik kresek, dan ada plastik apa itu namanya yang ada penguncinya itu. Dan dari beberapa contoh tersebut, bahan utama yang digunakan untuk membuat produk tersebut adalah plastik. Dan banyak lagi contohnya, seperti helm, motor bahkan sekarang bodinya banyak yang menggunakan plastik ya. Tidak seperti dulu yang dominan ke besi. Lalu lemari bahkan ada yang plastik, sendok plastik, gelas plastik, dan banyak lagi. Lalu untuk proses pembuatan plastik sendiri dimulai dengan pemilihan baku yang akan digunakan. Bahan baku untuk plastik biasanya berasal dari minyak bumi, gas alam, batu bara, atau bahan bakar bahan organik lainnya. Next, langkah pembuatan plastik. Yang pertama adalah ekstraksi dari bahan mentah. Apa sih ekstraksi dari bahan mentah? Proses pembuatan plastik yang diawali dengan pengambilan bahan mentah untuk pembuatan plastik yang sebagian besar adalah minyak mentah dan gas alam. Jadi ekstraksi itu pengambilan bahan bakar plastik, kan bahan utamanya lah. Berarti bahan utama pembuatan plastik itu adalah minyak mentah dan gas alam. Lalu langkah kedua yaitu proses pemurnian. Proses pemurnian dilakukan untuk mentransformasi minyak mentah menjadi produk petroleum. Kenapa sih dijadikan produk petroleum? Yaitu guna menghasilkan zat kimia yang akan berguna untuk proses selanjutnya, termasuk monomer. Apa sih monomer, teman-teman? Monomer adalah molekul yang merupakan bahan dasar dari polimer. Polimer ya mungkin jenis plastik ya. Next, langkah selanjutnya adalah langkah yang ketiga adalah polimerisasi. Apa sih polimerisasi? Polimerisasi merupakan sebuah proses dalam industri petroleum di mana minyak gas seperti etilen, propilin, dan butilin, minyak gas tadi ya yang dijelaskan di proses pertama. Ya, minyak gas merupakan bahan utama atau bahan utama lah ya untuk pembuatan plastik, yang dikonversi menjadi hidrokarbon dengan berat molekul yang lebih tinggi, yaitu polimer. Next, dan polimerisasi itu ada beberapa jenis. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah merupakan polimerisasi dengan penambahan unit monomer. Jadi monomernya itu ditambahin secara terus-menerus dipacu oleh suatu intermediate yang biasanya berupa radikal, anion, kation, dan membentuk polimer. Jadi ditambahin monomernya agar
membentuk polimer secara terus-menerus ya. Contoh dari polimerisasi adisi. Yang pertama ada polistirena, polietilena, poliakrilat, dan metakrilat. Lalu polimer yang dihasilkan dari proses polimerisasi adisi memiliki sifat yang lenggai. Lenggai itu beda ya sama lentur ya. Lenggai itu sukar, sulit untuk bereaksi dengan kimia, jadi nggak gampang. Jadi kalau terkena zat kimia itu susah lah untuk tercampur atau bereaksi. Next ada polimerisasi kondensasi. Kalau tadi adisi, sekarang kondensasi. Apa sih polimerisasi kondensasi? Polimerisasi kondensasi adalah proses pembentukan polimer melalui penggabungan molekul-molekul kecil lewat reaksi yang melibatkan gugus fungsi dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Jadi, polimerisasi kondensasi adalah proses pembentukan polimer melalui penggabungan molekul-molekul. Jadi, molekul-molekul kecil digabungin lewat reaksi yang melibatkan gugus fungsi dengan atau tanpa diikuti dengan atau, berarti bisa dengan molekul kecil bisa, atau tanpa molekul kecil juga bisa. Lalu contoh polimerisasi kondensasi. Yang pertama ada polyester, yang kedua ada poliamida, poliuretana, dan polisiloksan. Lalu polimerisasi kondensasi hanya dilangsungkan oleh monomer yang mempunyai gugus fungsional. Jadi kalau monomer yang tidak mempunyai gugus fungsional itu tidak akan bisa ikut atau melalui proses polimerisasi kondensasi ini ya. Lalu molekul kecil yang dilepaskan biasanya adalah air. Jadi kayak gimana ya? Embun gitu loh. Molekul kecilnya itu bentuknya air. Next, lalu langkah keempat di sini ada compounding. Apa sih compounding, teman-teman? Compounding pada tahap compounding, beberapa campuran material digabungkan dengan cara pemanasan untuk membentuk formulasi plastik. Jadi beberapa materialnya itu dipanaskan, dibakar atau dididihkan ya, agar bisa membentuk yang namanya plastik. Umumnya compounding dilakukan dengan extruder yang diikuti dengan proses pembentukan biji plastik. Ya, di gambar di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Mungkin seperti inilah bentuk biji plastik, atau bisa dilihat sendiri browsing atau di mana gitu di media sosial lainnya. Next. Nah, kemudian jika sudah menjadi biji plastik ini bisa diproses melalui beberapa metode. Mungkin akan saya bacakan beberapa metode yang umum lah dilakukan untuk memproses biji plastik agar menjadi suatu produk atau barang ya teman-teman. Ya umumnya aja kalau di pabrik-pabrik lah. Ya kita mulai aja. Yang metode yang pertama adalah injection molding. Injection molding adalah metode pemrosesan material termoplastik yang mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh pluger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Kemudian material tersebut akan menjadi dingin dan mengeras sehingga bisa dikeluarkan dari cetakan. Jadi dipakai cetakan ya membentuk barang gitu lah ya. Contohnya mau membentuk kotak gitu, cetakannya kotak, lalu material termoplastiknya dimasukkan ke cetakan tapi bentuknya yang dimasukkan ke cetakan itu masih mendidih atau masih panas, jadi kayak meleleh gitu loh, masih gampang dibentuk, bentuknya seperti cair lah. Lalu diinjeksi oleh pluger ke dalam cetakan. Kalau sudah membentuk, didinginkan oleh air, kemudian material tersebut bisa
mengeras dan bisa diambil dari cetakan. Seperti gambar di samping ya. Ini kan cetakannya yang bagian atas nih, yang bawahnya produk jadinya. Itu pakai metode injection molding. Lalu yang kedua ada ekstrusi. Ekstrusi plastik adalah proses manufaktur performa tinggi secara terus-menerus di mana bahan termoplastik dicairkan secara homogen, kemudian dipaksa keluar dari cetakan membentuk dengan menggunakan tekanan. Ya, seperti di gambar samping ya, ekstrusi plastik bervolume tinggi secara terus-menerus bahan termoplastiknya dicairkan lalu dipaksa keluar, dipres atau menggunakan angin atau dipres gitu, agar cairannya bisa keluar seperti di gambar di samping ya. Lalu yang ketiga ada blow molding. Blow molding sendiri merupakan suatu metode mencetak benda kerja atau produk berongga dengan cara meniup atau menginjeksikan udara dengan tekanan tertentu ke dalam suatu material. Pada umumnya material yang digunakan berupa plastik. Contohnya seperti botol minuman, galon, tandon air, dan banyak lagi lah. Itu caranya seperti di samping nih. Jadi di dalam cetakannya sudah membentuk produk berongga tuh, biasanya itu begini ya. Nah, produknya itu di dalamnya. Jadi bahannya itu dipres dengan cetakannya, lalu dari atasnya atau dari mana gitu dikasih angin agar mengembang, sehingga di tengah produknya itu berongga atau ada ruang udaranya, plastik, galon gitu. Dan lain-lain lah, masih banyak contohnya di luar sana. Ya mungkin sampai di sini penjelasan saya. Jadi kesimpulannya, proses pembuatan plastik itu umumnya yang pertama diekstraksi dulu, ya kan. Ekstraksi itu pengambilan bahan mentah yang tadi dari minyak mentah dan gas alam. Lalu yang kedua ada proses pemurnian, itu untuk menghasilkan zat kimia yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Lalu ada polimerisasi. Polimerisasi itu di mana minyak gas atau gas alam tadi dikonversi menjadi hidrokarbon dengan berat molekul yang lebih tinggi. Ini polimerisasi tadi ada dua ya, adisi dan kondensasi. Bedanya kalau adisi itu menambahkan unit monomer secara terus-menerus. Kalau kondensasi pembentukan polimer melalui penggabungan molekul-molekul kecil lewat reaksi gugus fungsi. Lalu proses keempat ada compounding. Ini adalah penggabungan formulasi plastik dengan cara dipanaskan menjadi biji plastik seperti gambar di samping. Lalu setelah jadi biji plastik diproses lagi untuk menjadi barang atau suatu produk dengan beberapa metode yang saya jelaskan tadi. Ada 3: injection molding, ekstrusi plastik, dan blow molding. Ya, ketiga ini secara umumnya banyak di berbagai manufaktur menggunakan metode lainnya, tapi yang saya jelaskan baru 3 ini. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi. Kita ulang sekali lagi, kalau injection molding itu diinjection oleh pluger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Kalau ekstrusi itu manufaktur bervolume tinggi yang termoplastiknya dicairkan secara homogen, kemudian dipaksa keluar dari cetakan membentuk dengan menggunakan tekanan. Contohnya seperti pipa, kabel,
kan. Ya banyak contoh yang lain lah. Lalu ada blow molding. Blow molding itu hampir sama seperti injection molding, bedanya blow molding ini menggunakan udara di dalamnya sehingga dalamnya itu ada rongga atau berongga ya. Botol kan berongga, botol, galon, atau tandon air ya kan, atau apa itu tempat air yang gede, ember juga bisa, yang biasanya warna biru itu apa sih namanya bahasa Indonesia itu ya, pokoknya itulah. Ya untuk ini saya akhiri, terima kasih untuk perhatiannya. Bila ada salah kata ataupun salah penyampaian mohon dibenarkan atau dikritik di komen bawah ya. Subscribe jangan lupa, di like juga untuk agar saya lebih semangat mengerjakan tugasnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, sehat selalu, selamat melanjutkan puasa. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.